Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara mempunyai keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Rizky Agung dari SMP IT Al-Mumtaz, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bahwasanya kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di mana kita sebagai seorang pendidik harus memiliki karakter teladan yang baik, mampu memberikan contoh baik, pola pikir, atau tingkah lakunya agar siswa kita memiliki perilaku yang baik juga. Yang kedua yaitu adalah Ingmadio Mangunkarsa, di mana seorang pendidik harus mampu memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi kepada siswa agar mereka mendapatkan pikiran-pikiran positif dan giat dalam belajar. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Seorang pendidik haruslah mampu untuk mendorong serta memberikan kepercayaan kepada siswa. Pendidik mampu membantu siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, yaitu pendidikan menuntun. Nah, kita masih ingat bahwa tujuan pendidikan yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mengarahkan dan membimbing mereka. Tujuannya agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik juga perlu menerapkan nilai sosial kultur untuk menguatkan karakter siswa agar tidak terpengaruh oleh perihal negatif. Kita juga sebagai pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita sebagai pendidik bahwa dalam proses menuntun siswa harus memperhatikan kodrat alam, yaitu berupa sifat dan bentuk siswa itu sendiri, kemudian dan kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan iramanya. Kita tidak bisa menyamakan pendidikan masa lalu dengan sekarang ini yang penuh dengan kemajuan teknologi. Maka kita harus mendidik siswa sesuai dengan zamannya dan letak geografisnya. Kita sebagai pendidik juga harus terbuka, namun harus menyaring informasi-informasi untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kita bisa mengadopsi perkembangan dari luar, namun perlu memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, sosial budaya kita, dengan mengambil yang positif dan membuang yang negatif. Tentunya kita sebagai pendidik haruslah bersifat dinamis dalam cara pendidikan menuntun mereka. Kemudian yang keempat yaitu adalah budi pekerti. Perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga memiliki kesadaran sosial pada diri siswa. Siswa atau anak akan memiliki kesadaran yang utuh untuk kemerdekaan diri dan juga kemerdekaan orang lain. Dengan demikian, mereka juga akan dapat hidup bersama dengan orang lain. Tentang siswa dan pembelajaran di kelas, terkait belum mengetahui modul pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ada di pikiran saya bahwa siswa itu adalah orang yang mendapatkan ilmu dari seorang guru. Artinya hanya mentransfer ilmu kepada mereka. Kemudian targetnya siswa mencapai KKM.
Siswa tidak mendapatkan harapan sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Sedangkan saya sebagai guru, di mana pembelajaran masih berpusat pada guru, kurang menggali potensi siswa, dan pembelajaran yang masih monoton, sehingga kebosanan akan muncul pada siswa dan akhirnya kurang menyenangi pembelajaran. Lalu ada pemikiran atau perubahan pada diri saya setelah mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa berpusat pada siswa. Siswa merupakan subjek sekaligus pusat pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan pengalaman dalam belajar dan teringat selalu dalam memori mereka, serta aktif dalam membangun pengetahuannya. Kemudian, pembelajaran menarik dan menyenangkan. Pembelajaran harus menarik dan menyenangkan karena akan mempengaruhi kondisi dan psikologi belajar siswa. Tentunya akan membangkitkan semangat mereka dalam kesadaran belajar dan haus akan ilmu. Pembelajaran yang diberikan juga harus dapat dirasakan oleh semua siswa. Sesuai dengan kebutuhan mereka, maka perlu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, guru adalah seorang penuntun. Guru atau pendidik menjadi penuntun bagi siswa. Hal ini bertujuan agar mereka tidak kehilangan arah dan siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik yang menuntun siswa juga akan dapat membantu mengarahkan mereka untuk menemukan merdeka dalam belajar. Kemudian, apa yang akan diterapkan dalam pemikiran PHD di lingkungan ketika saya akan mengajar? Maka yang pertama yaitu adalah akan melakukan observasi atau identifikasi siswa. Perlu dilakukan observasi atau identifikasi pada siswa terkait apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran, dan bagaimana gaya belajar mereka, serta bagaimana kemampuan mereka. Hal ini akan membantu dalam menyiapkan metode dan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian, menjadi guru penuntun. Sebagaimana dengan tujuan dari pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru atau pendidik hendaknya menuntun siswa untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia merdeka. Maka, kita harus membantu siswa dalam menemukan jalan itu serta mengoptimalkan kompetensi yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu adalah berkolaborasi. Seorang pendidik perlu berkolaborasi agar banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang nantinya bisa memperkaya pengetahuan dan kompetensi dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa. Berpusat pada siswa. Hal ini akan dilakukan agar siswa memiliki pengalaman belajar yang berkesan dan mendalam sehingga akan selalu teringat dalam memori mereka. Kemudian ini juga dilakukan karena semua siswa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menghubungkan pembelajaran dengan dunia akhirat. Menghubungkan apa yang dipelajari dengan dunia dan akhirat dapat membantu menumbuhkan karakter yang positif pada diri anak dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.